Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Krisna, ya Allah, lindungilah anakku ya Allah. Tolong ingatkan dia, tolong ingatkan dia untuk menjauhi hal yang dilarang olehmu ya Allah. Nggak kenapa-napa. Mereka kok belum pulang ya? Mungkin cari makanan. Maafkan saya, Tiara. Saya cuma takut kita lupa diri. Saya percaya kamu gak akan lupa diri. Saya percaya kamu gak akan melakukannya. Bagus kalau kamu udah mulai lelah. Berarti kamu kan udah bisa ninggalin saya. Karena sekarang saya udah gak ada gunanya lagi sebagai laki-laki. Baik, nanti akan saya lakukan. Tapi asal kamu ingat, Kelvin, kalau saya tinggalkan kamu, itu kamu yang minta sendiri, bukan saya. Kenapa saya harus kehilangan semuanya? Kenapa Kinanti nggak mau percaya sama saya kalau saya udah nggak berhubungan lagi sama Vera? Ya Tuhan, kenapa sih semuanya jadi begini Tuhan? Saya sadar saya banyak menyakitinya, tapi saya kan manusia biasa Tuhan. Saya manusia biasa yang bisa hilap. Saya masih sangat mencintainya Tuhan, sangat. Tapi saya juga nggak mau melihat dia tidak bahagia. Baiklah Tuhan, saya akan mengalah. Saya akan mengalah demi kebahagiaan dia. Tapi tolong saya Tuhan, jangan pisahkan saya dengan anak saya. Tolong beritahu dia Tuhan, jangan pisahkan saya dengan anak saya. Anti, kamu belum tidur? Belum, Budi. Anti, kamu lagi mikirin apa? Gak mikir apa-apa, Bude. Anti cuma lagi ngelamun. Nungguin ngantuk aja. Bude tahu Anti, pasti kamu sedang pikirin Calvin kan? Anti, perceraian itu memang sangat menyakitkan. Tapi itu yang terbaik untuk kamu, Anti. Daripada kamu hidup terus menderita, lebih baik kamu ambil langkah itu kan? Tapi Anti merasa sangat egois, Bude. Anti merasa telah merebut impian Tegar. Anti, impian anak kamu hanya satu, melihat kamu bahagia. Kamu jangan terhanyut sama perasaan kamu sendiri, karena itu akan menjadikan kebimbangan untuk kamu nantinya.
Kalau perasaan itu muncul, kamu harus selalu ingat bahwa Calvin sudah menyakiti kamu. Dan kamu nggak mungkin begitu seumur hidup. Kamu harus percaya bahwa dengan kamu bercerai dengan Calvin, itu adalah yang terbaik untuk kamu, juga untuk Tegar. Mungkin hanya butuh waktu 3 atau 4 bulan untuk memberi pengertian sama Tegar. Iya kan? Jadi kapan sidang selanjutnya, Anti? 3 hari lagi. Dan kamu udah yakin itu keputusan final kamu? Anti udah bicara dengan pengacara Anti. Dia sedang berunding dengan Calvin. Calvin bilang dia masih butuh waktu untuk memikirkan keputusannya. Aduh, pelan-pelan dong, Nu. Aduh, sakit nih. Ini juga pelan-pelan nih. Aduh, pelan-pelan besan. Ini juga pelan-pelan. Minul, mulai sekarang emak nggak mau lagi nganterin anak kamu main skating. Aduh, tulangnya emak rasanya pengen lepas semua. Iya, Mami juga nggak mau. Mendingan Mami main gulat aja daripada nganterin cucu-cucu main apa tuh? Skating. Buat pegel semua badan. Baru suruh temenin skating, belum suruh temenin berenang. Aduh, kakiku pegel. Ini besan lo cerewet nih. Sini, selonjorin gitu loh. Gua diam gitu toh. Aduh. Tanting Tung, pencilaan banget sih. Sakit. Aduh, nasib. Kok nggak pernah enak nasib saya ini. Aduh, besan jadi orang tuh jangan suka ngeluh terus. Kurang ajar sama ya. Makanya jangan suka ngatain orang, kena kan. Oh, emang udah bandel kok. Iya, Tante. Tiara, Saya dalam perjalanan. 3 jam lagi saya sampai di Jakarta. Ada apa, Tante? Tante cuma ingin menyampaikan kalau Jay ada di rumah Tante sekarang. Apa? Dia tidak akan pergi sebelum kamu pulang. Kamu cepetan pulang, Tiara. Dia yakin banget kalau kamu tuh akan pulang. Tahu dari mana dia, Tante? Tante juga nggak ngerti. Dia cuma merasa yakin kalau kamu suatu hari akan pulang. Ya, akhirnya Tante dan Papa kamu bilang kalau kamu memang akan pulang hari ini. Jay bersikeras kalau dia tuh mau menunggu. Ya, Tante dan Papa kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Terpaksa deh Tante akhirnya menemani dia terus. Kamu cepet pulang ya. Kalau perlu kamu nggak usah mampir-mampir lagi deh kemana-mana. Tante udah gerah liat Jay ada di sini. Iya, Tante, saya usahakan ya. Pokoknya kami semua menunggu kamu. Iya, Tante. Ya, Pak. Si Jay nunggu di rumah. Terus apa yang akan kamu lakukan? Ya, menghadapinya. Kamu kan bilang kalau masalah harus dihadapi, bukan dihindari, ya kan? Iya. Selesaikan. Saya yakin kamu bisa menghadapinya. Alhamdulillah akhirnya kita sampai juga. Eka kangen deh sama Jakarta. Bagaimana? Kamu udah siap? Insya Allah. Tiara, saya nggak bisa ngantar kamu sampai depan pintu. Saya takut kehadiran saya bisa menambah masalah baru antara kamu dengan Jay. Saya ngerti. Terima kasih kamu udah kasih saya kepercayaan. Saya pulang dulu ya. Ih, jangan gitu dong. Eka kan jadi sedih. Mas Dadung, Eka juga pamit ya. Dan Eka juga minta maaf kalau selama perjalanan Eka nggak bisa bahagiain Mas Dadung. Abis Mas Dadung gitu sih, sok muna. Eka kan tahu Mas Dadung suka sama Eka, cuma Mas Dadung aja nggak mau ngaku, ya kan? Ih.
Waalaikumsalam Tiara. Tante. Aduh tante kangen banget. Kau baik-baik aja? Alhamdulillah. Ayah ada sama C. Yuk masuk. Yuk masuk. Tante. Yuk, Tante apa kabar? Baik baik. Assalamualaikum. Tiara, masuklah dulu. Bawalah barang-barang kamu. Kamu istirahat saja dulu. Maaf ayah, tapi saya nggak mau istirahat. Saya mau menyelesaikan urusan saya sama dia. Udah masuk aja dulu. Kamar gue di sana. Mesti. Sekarang saya mau nanya sama kamu. Mau apa kamu kesini? Saya nggak habis pikir. Bisa-bisanya kamu kabur dari rumah. Gak habis pikir. C, saya butuh waktu untuk memahami apa yang sedang terjadi dalam hidup saya. Saya juga butuh waktu untuk menenteramkan hati saya dan perasaan saya juga. Karena sampai sekarang saya belum terima kamu sudah menuduh saya sebagai seorang pencuri. Saya nggak menuduh kamu, saya hanya bertanya pada kamu pada saat itu. Iya, cara bertanya kamu salah, C. Kamu bertanya seolah-olah saya ini pencurinya. Kamu nggak ngebayangin kan gimana perasaan hati saya saat itu? Sakit, C. Ditambah lagi ibu kamu melaporkan saya ke polisi. C, saya ini istri kamu. Saya sudah hidup sama kamu selama 6 tahun. 6 tahun, bayangkan. Pernah kamu melihat saya melakukan kecurangan sekalipun? Saya mengerti, Tiara. Oke. Kita anggap ini sebagai salah paham. Pada saat itu keadaan saya sedang dalam keadaan bingung. Setahu saya yang tahu letak perhiasan itu hanya kamu. Dan ibu memanfaatkan kebingungan saya dengan dia menuduh kamu. Dan sumpah, Tiara, saya tidak tahu bahwa ibu melaporkan semua ini ke polisi. Ya, bilang sama ibu kamu. Saya tidak serendah itu. Kalau ibu kamu mau perhiasan itu kembali, saya bisa menggantinya dengan perhiasan yang saya punya. Tiara, itu perhiasan kamu. Kamu yang seharusnya minta ganti rugi sama mereka. Gak usah, Tante. Gak usah. Karena saya gak mau kebebasan saya tertunda hanya gara-gara perhiasan itu. Saya mau bebas. Saya benar-benar mau bebas. Dan saya mau memperbaiki kehidupan saya. Kamu tahu, J? Perhiasan itu tidak ada harganya sama sekali daripada kebebasan saya. Kebebasan saya harganya lebih tinggi daripada perhiasan itu. Kita udah selesai kan bicaranya? Saya rasa urusan kita juga udah selesai, jadi pulang aja deh kamu. Enggak, Tiara. Urusan kita belum selesai. Saya masih ingin bicara sama kamu. Kita bicara 4 mata. Waalaikumsalam. Akhirnya kamu pulang, Chris. Ada apa ini, Pak? Dari mana saja kamu, Chris? Dari Malang. Saya kan sudah izin di kantor. Kenapa dia ada di sini, Pak? Ada apa ini? Bajingan kamu. Kamu selalu berpura-pura tidak mengerti apa yang terjadi dengan anak saya. Anak saya hamil karena kamu. Apa? Sandiwara apa lagi yang kamu mainkan, Miss? Kapan saya menghamili kamu? Kamu jangan lupa kejadian yang di hotel itu, Chris. Hotel? Hotel apa? Udah gila kamu? Chris, kamu jangan kasar terhadap Ninis. Dia hanya minta kebenaran dari kamu, Chris. Kebenaran?
Kebenaran apa, Pak? Dia memfitnah saya. Anak saya tidak memfitnah kamu. Dari mana Bapak tahu kalau dia tidak memfitnah saya? Dan apa buktinya? Saya sudah menghamili dia. Pak, selama saya kenal dia, saya tidak pernah melakukan apa-apa. Tidak pernah, kecuali bicara, Pak. Pertemuan kami aja bisa dihitungan jari. Kalau dia hamil, itu bukan karena saya, Pak. Pasti karena laki-laki lain di saat dia mabuk. Kurang ajar. Apa? Kamu betul-betul anak kurang ajar. Sudah menyakiti anak saya, kamu tidak mau bertanggung jawab atas perbuatan kamu. Saya tidak akan terima anak saya diperlakukan seperti ini. Saya akan tuntut kamu. Oh, tuntut, Pak. Silakan tuntut saya. Saya tidak lakukan karena saya benar. Kurang ajar. Sabar. Kita kan bisa selesaikan dengan tenang. Saya tidak mau bicarakan ini pada laki-laki yang tidak dewasa dan pengecut seperti anak kamu. Saya sangat tersinggung. Tersinggung sekali. Saya beri waktu 3 hari. Jika anak kamu tidak mau bertanggung jawab, terpaksa saya putuskan hubungan sebagai sahabat dan juga sebagai rekan bisnis. Dan ingat, kamu akan saya tuntut di pengadilan. Ayo, Des. Chris, kamu harus bertanggung jawab, Chris. Apa? Bertanggung jawab? Papa tidak mempercayai saya, berarti Papa tidak mempercayai anaknya sendiri. Papa salah tingkah, Chris. Papa percaya sama kamu. Tapi Papa nggak habis pikir. Karena dia bilang sendiri bahwa dia dihamili sama kamu, Chris. Karena dia ingin menguasai saya, Pak. Itu obsesinya dia sejak dulu. Benar-benar gila Ninis. Dia nggak pernah melupakan rasa sakit hatinya. Nggak pernah. Sebetulnya, saya ingin minta maaf sama kamu karena saya tidak bisa menghubungi kamu. Ini semua saya lakukan karena saya tidak menuruti kata hati saya, Tiara. Soalnya kalau saya ikutin kata hati saya, Mama akan bunuh diri. Dan saya juga tidak bisa meninggalkan Ayu begitu saja. Karena dia juga telah mengorbankan jiwanya demi saya dan ibunya. Saya sangat bingung, Tiara. Dan saya tidak bisa melupakan semuanya sama kamu. Karena itu, saya ingin kamu tahu bahwa sampai saat ini, saya masih sangat mencintai kamu, Tiara. Dan surat gugatan cerai itu saya tanda tangani karena saya terpaksa. Saya tidak ingin terjadi apa-apa sama Mama. Dan saya harap kamu mengerti. Saya mengerti. Dan saya sangat sadar bahwa kita tuh nggak bisa bersatu lagi, J. Tiara, saya tidak ingin kamu pergi dari saya. Dan saya juga tidak rela melihat kamu kembali pada Krishna. Saya ingin kamu kembali pada saya, Tiara. Saya akan cabut gugatan cerai itu. Enggak. Itu nggak boleh terjadi, J. Barusan kamu bilang sama saya bahwa kamu nggak bisa bersama saya karena kamu takut kalau ibu kamu bunuh diri. Keputusan saya sudah mantap dan sudah bulat. Saya tidak bisa hidup tanpa kamu, Tiara. Enggak. Itu nggak boleh terjadi. Itu tidak boleh terjadi. J, kamu sudah menggugat saya cerai. Dan saya sudah melupakan kamu. Kamu nggak boleh mempermainkan perasaan saya seperti ini. Kamu juga tidak boleh mempermainkan nyawa ibu kamu, J. Enggak, ini nggak boleh terjadi. Kamu nggak boleh seperti itu. Kamu tetap harus menceraikan saya, harus, J. Tiara. Walaupun kamu tidak jadi menggugat cerai saya yang akan balik menggugat cerai kamu. J, saya nggak bisa lagi hidup sama kamu, J. Saya nggak bisa. Karena saya tidak mencintai kamu. Saya tidak mencintai kamu. Ini semua karena Krishna, kan? Bukan. Karena saya mencintai Krishna. Saya sangat mencintai Krishna, J. Saya ingin merajut impian-impian saya lagi sama dia. Kamu ingat? Kamu pernah bilang sama saya, kalau saya ini wanita yang tidak berguna. Saya nggak bisa memberikan anak sama kamu. Saya nggak bisa membahagiakan keluarga kamu, iya kan? Jadi kamu nggak ada lagi alasan untuk mempertahankan saya. Kamu harus tetap menceraikan saya. Saya nggak peduli, Tiara. Saya akan tetap cabut gugatan cerai itu dan saya akan bawa kamu pulang ke Jogja sama saya. Enggak, saya nggak mau. Saya nggak mau. Tiara. Saya nggak mau. Tiara.
Tiara! 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 Ada apa, Jay? Ada apa, Tiara? Tante, dia nggak mau nyerahin saya. Dia mau bawa saya ke Jogja. Saya nggak mau, Tante. Apa-apaan sih, Jay? Apa-apaan kamu mau membatalkan gugatan cerai itu dan mau membawa Tiara kembali ke Jogja? Kamu pikir Tiara itu mainan yang bisa kamu mainkan seenaknya aja? Sekarang juga kamu pergi dari sini. Kami tetap akan meneruskan gugatan cerai itu. Dan kalau kamu mau cabut, gantian Tiara yang akan menggugat kamu balik. Apapun juga gugatannya, saya tetap tidak akan menceraikan Tiara. Kurang ajar kamu. Jangan sekali-kali lagi kamu berani ke sini dan mengatakan hal itu. Sekarang kamu pergi dari sini. Saya pikir kamu ke sini mau menyelesaikan masalah. Ternyata justru membawa masalah. Pergi! Cepat kamu pergi dari sini, Jay. Pikirkan kata-katamu. Kamu memang laki-laki pengecut. Sudahlah, gak usah difikirkan. Papa tahu betapa berat beban yang kamu bawa. Tapi kamu harus yakin dong, semuanya pasti bisa selesai. Papa tidak akan tinggal diam kalau kamu diperlakukan seperti ini. Tapi Pak, kalau dia tidak bertanggung jawab, lalu Papa menuntut dia ke pengadilan, dia bisa masuk penjara, Pak. Ninis nggak tega. Ninis mencintai dia, Pak. Lalu Papa buat apa, sayang? Apa yang harus Papa lakukan? Papa harus buat dia jadi suami Ninis. Karena Ninis menginginkan sebuah keluarga yang baik, Pak. Ninis tahu ini mustahil. Karena Krisna pasti nggak akan mau. Tapi Ninis percaya, kalau dia dipaksa dia pasti akan mau. Dan dia akan sadar kalau Ninis ini adalah calon istrinya, Pak. Dan anak yang Ninis kandung ini adalah anak dia. Papa harus berbuat begitu ya, Pak. Ya, baiklah. Papa akan usahakan seperti itu. Tapi maunya Papa, kamu jangan bersedih terus. Tersenyumlah, karena senyum itu mengingatkan Papa sama mama kamu. Rasanya Mama gak percaya. Karena Mama mengenal kamu dengan baik. Bertahun-tahun kamu hidup tanpa wanita. Tidak pernah sekalipun Mama melihat kamu berkeinginan untuk mendekati seorang wanita pun. Tapi kenapa sekarang jadi begini, Chris? Karena Ninis memfitnah saya, Ma. Dia pernah mengancam saya, ingin membalas dendam atas perbuatan saya. Karena saya sudah memutuskan dia, cuma saya nggak pernah berpikir kalau dia akan senekat ini. Kampungan sekali dia. Lalu sekarang apa yang mau kamu lakukan? Saya akan bicara dengan dia. Tapi kamu harus ingat apa ucapan papamu, Chris. Jangan sampai kamu dan Ninis bertengkar dan akhirnya akan mengakibatkan kepada perusahaan kita. Kamu kan tahu, Pak Hermawan itu memiliki 50% saham perusahaan kita. Dia bisa saja mengambil seluruh saham itu kalau dia tidak menyukai apa yang kamu lakukan terhadap anaknya. Saya akan pertimbangkan itu, Ma. Tapi Krisna pikir, kita nggak usah takut kalau dia akan mengambil seluruh sahamnya.
Karena perusahaan kita sangat maju. Maju sekali. Jadi masih banyak orang yang akan menanamkan sahamnya di perusahaan kita, Ma. Jadi kita tidak usah bergantung lagi kepada dia, sehingga kehormatan kita tidak diinjak-injak lagi sama dia. Tapi yang paling penting, Ma, Mama harus percaya sama saya. Saya benar-benar tidak melakukannya, Ma. Mama jangan khawatir, saya akan menyelesaikan masalah ini. Oke. Sekarang kamu jawab pertanyaan Mama. Dengan siapa kamu pergi ke Malang? Saya menjemput impian saya, Ma. Saya menjemput cinta saya. Cinta saya. Menjemput Tiara. Kenapa sih dari tadi Mama gelisah terus? Mama lagi mikirin besok, sayang. Emangnya ada apa besok, Ma? Besok kan kita akan pulang. Liburan kita akan berakhir. Itu berarti kita akan kembali ke hari-hari yang rutin. Kamu akan ke sekolah, Mama akan ke kantor. Berarti besok itu saatnya kamu harus patuhi semua janji kamu, sayang. Janji apa, Ma? Janji kamu untuk tidak ketemu dengan Papa sebelum waktunya. Kamu ingat? Ingat, Ma. Bagus. Kamu harus patuhi itu, sayang. Kamu harus ingat itu. Kalau enggak, Mama akan sangat marah sekali sama kamu. Dan Mama gak akan mau ketemu sama Tegar lagi. Tegar ingat itu ya. Udah, kamu sekarang tidur. Udah malam. Besok pagi Tegar bisa main pasir di pantai lagi kan, Ma? Pasti, sayang. Halo. Selamat malam, Bu Kinanti. Selamat malam. Saya Yesa, Bu. Maaf, saya mengganggu Ibu malam-malam begini. Tapi ada yang harus saya kabarkan pada Ibu. Persidangan kita yang sedianya 3 hari lagi dimajukan, Bu. Besok pukul 10 pagi. Kok bisa begitu sih, Pak? Saya juga kurang tahu, Bu. Tapi saya kira ini biasa, Bu. Sebab jadwal persidangan yang kita tetapkan tempo hari hanya bersifat sementara. Bagaimana, Bu? Apa Ibu bisa pulang besok pagi sebelum jam 10? Sebab kalau Ibu tidak bisa, persidangan bisa ditunda. Dan kita tidak tahu sampai jadwal yang ditentukan kemudian. Kira-kira sampai kapan, Pak? Ya, bisa sebulan atau 2 bulan. Tergantung apakah bulan ini banyak kasus perceraian atau tidak, Bu. Tapi saya kira Ibu Kinanti tidak ingin kasus ini berlarut-larut, kan? Bu Kinanti ingin kasus perceraian ini cepat selesai, kan? Saya sih pasti pulang besok, Pak. Tapi sore. Tapi baiklah, saya akan coba usahakan. Saya akan pesan tiket lagi untuk pagi-pagi jam 7. Tapi saya nggak bisa janji, Pak. Ini kan musim libur. Takutnya tiketnya habis. Begini deh, saya coba akan hubungi Pak Yesa lagi. Saya mau telepon travel agent saya sekarang. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih, Pak. Oke, baik. Iya, Mbak. Terima kasih. Jadi mau pulang duluan. Iya, sayang. Tadinya sih Mama nggak mau. Mama ingin pulang bareng-bareng sama Tegar, sama Tiara, sama Bude. Tapi karena ini sangat penting sekali, jadinya nggak bisa ditunda. Tegar sama Tiara nggak apa-apa kan pulang sama Bude?
Tegar nggak apa-apa sih Ma, tapi ntar kita ketemu lagi kan Ma? Iya dong sayang. Kita kan sama-sama pulang ke Jakarta, tapi bedanya cuma beda waktu aja. Mama duluan, kamu belakangan. Kamu jangan khawatir. Sampai di Jakarta nanti, Mama akan ajak kamu makan di restoran hamburger kesukaan kamu. Gimana? Are! Asik! 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 Ya udah kalau gitu sekarang Mama berangkat dulu ya. Iya. Ayo cium tante. Kalian berdua jangan nakal ya. Pokoknya awas loh kalau bikin repot-repot Eyang. Iya Ma. Iya Tante. Ya, kamu hati-hati sampai Jakarta langsung telepon kami ya. Budi juga ya, hati-hati ya jaga Tegar sama Tiara. Mama sayang sekali sama kamu Tegar. Tegar juga. Udah dong dari tadi peluk-pelukan melulu kayak orang pacaran aja. Kamu nanti terlambat deh. Ayo berangkat. Sampai ketemu ya di Jakarta ya sayang. Ya Ma. Tiara juga ya. Saya ingin kita melancarkan surat gugatan cerai kepada Jay. Karena saya takut Jay mencabut surat gugatan cerainya. Dan saya juga ingin Anda mengusahakan agar anak saya bisa bercerai dari suaminya secepatnya. Akan saya usahakan, Pak. Saya akan urus berkas-berkasnya. Ya. Dan tolong rundingkan sama pengacaranya Jay. Katakan bahwa anak saya tidak mau kembali sama suaminya. Terutama pada sidang besok. Katakan di situ, bagaimanapun juga anak saya tidak akan pernah mau kembali kepada suaminya. Tolong ya, Pak. Baik, Pak. Akan saya usahakan secepatnya, Pak. Ya. Saya permisi dulu, Pak. Saya rasa cara kamu balas dendam terhadap saya itu benar-benar kampungan, Nis. Gak ada orang yang percaya omongan kamu. Ya kecuali tentu saja papa kamu. Saya tidak serendah itu, Nis. Lihat saja, orang-orang akan memandang kamu rendah. Karena orang-orang pasti akan lebih percaya sama saya. Kamu udah benar-benar gila, Nis. Sebaiknya kamu hentikan sandiwara kamu itu. Nis, saya ini punya anak. Saya tidak ingin anak saya sampai tahu. Itu bukan urusan saya. Kamu benar-benar gila, Nis. Kamu tahu itu. Kamu benar-benar gila. Kamu ingin mempermalukan saya. Kamu ingin menghancurkan hidup saya. Memang itu tujuan saya. Dan kamu harus ingat, Krisna. Sekali saya sakit hati, saya tidak akan membiarkan orang itu hidup tenang. Dan saya akan memburu orang itu sampai dia mati menderita. Apa? Kamu mau tampar saya? Silakan tampar. Saya akan teriak dan saya akan bilang sama semua orang kalau kamu memperkosa saya. Pokoknya, saya tidak akan pernah bertanggung jawab. Walaupun saya harus mati sekalipun.